pendeta ini langsung menusuk dada pria ini. Terus jantungnya yang masih berdetak ini akan diambil, dikeluarkan, diangkat tinggi-tinggi tuh biar dilihat sama semua pengikutnya. Dan terus dagingnya udah dipotong-potong ini diapain? Ya ampun, dimasak dong. Dan ada nih ternyata menu dari makanan ini yang masih ada sampai sekarang, iya sampai detik ini. Welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, jadi ini adalah video lanjutan, jadi part 2 dari materi yang aku bawakan sebelumnya, yaitu mengenai ritual mengerikan pengorbanan manusia suku Aztec. Karena materinya panjang banget gitu kan ya, jadi nggak bisa aku bawain dalam satu video nih, habis suara ini. Jadi perlu istirahat dulu, kalian juga biar istirahat dulu mendengarkan gitu kan ya. Dan buat kalian yang belum nonton part satunya, oke, video ini di close aja dulu, kalian balik tuh ke video sebelumnya, jadi tonton dulu part satunya biar nggak bingung. Dan buat kalian yang udah nonton part satunya, mari kita lanjut, let's get started. Nah, jadi untuk part satunya aku udah membahas sampai menu-menu makanan yang dari daging manusia. Nah, jadi biasanya mayat-mayat manusia ini, daging-daging manusia yang dipotong-potong ini akan dipanggang berbarengan dengan jagung tuh ya. Terus dibagikan nih kepada para pendeta untuk pesta-pesta, mohon maaf nih, pesta daging manusia. Astaga, itu kayak mana rasanya. Dan kalau jumlah korban ini lebih banyak lagi nih, makanan dari daging manusia ini bisa cukup untuk seluruh kota. Jadi bayangin pesta daging manusia seluruh kota. Jadi seluruh kota dia akan bareng-bareng nih makan daging manusia yang udah dibagikan gitu kan ya. Yang mana bisa aja itu daging teman mereka, keluarga mereka, daging anak mereka, itu mereka makan. Kayak mana itu pesta-pesta, gimana rasanya pesta daging manusia, daging kerabat sendiri itu kayak mana. Astaga, ini pesta kanibal seluruh kota ini. Dan ternyata satu hidangan makanan yang mereka gunakan dalam upacara ini masih ada sampai saat ini, detik ini, yaitu menu pozole, yang mana ini merupakan sup yang terbuat dari paha manusia dan biasanya akan disajikan untuk kaisar. Ya ampun, ngeri, gak habis pikir gitu loh. Nah, terus katanya menu ini masih ada sampai sekarang. Gimana ceritanya? Nyari daging manusia di mana? Apa ada sebanyak itu pembunuhan hanya demi melestarikan makanan ini? Nah, jadi nggak separah itu ya, nggak sengeri itu kok. Nah, jadi makanan ini, dagingnya ini diganti pakai daging babi. Ya kali zaman sekarang bunuh-bunuhan cuma buat makanan gitu kan, buat dimasak. Yang ada mereka pada dimasak balik gitu kan ya, udah di dalam penjara semua itulah. Dan katanya waktu pertama kali coba ganti daging manusia ini jadi daging babi, ternyata rasanya hampir sama loh. Oke, jadi kalau kalian yang pernah makan daging babi, jadi kurang lebih begitulah rasanya kalau kalian makan daging manusia, makan teman sendiri. Mohon maaf, itu beda lagi ceritanya ya. Nah, itu untuk makanan udah dulu. Sekarang aku akan lanjut nih ke festival selanjutnya yang pernah diadakan dan sering juga diadakan oleh suku Aztec, yaitu Festival Tlacacipehualisli. Aduh, panjang sekali. Pokoknya ini aku tulis di sini. Atau yang kalau diartikan ini berarti festival menguliti pria. Ini dari nama festivalnya udah bisa kalian bayangin kan ngerinya kayak mana. Nah, jadi festival ini didedikasikan untuk para dewa Aztec, yaitu Zipetotec. Yang mana kalau namanya ini diartikan berarti yang tercela. Nah, jadi 40 hari sebelum festival ini digelar, akan dipilih lagi nih satu orang pria yang diberikan kehormatan khusus untuk berpakaian seperti The Flayed One. Jadi dia dandanannya ditutupin bulu-bulu merah gitu kan, pakai perhiasan-perhiasan emas, dan juga sama menghabiskan hari-harinya seperti seorang dewa. Dan begitu 40 hari berlalu, 8 orang lain sebagai peniru dewa akan dibawa ke puncak kuil dan dibunuh. Jadi para pendeta ini akan menguliti tubuh korbannya ini. Oke. Aduh, udah kan udah dikulitin macam ngulitin pohon kering tuh, kulit pohon kering ya kayak begitu. Terus kulitnya yang udah dikeropek-keropek ini, yang udah diiris-iris atau yang udah sisa kulitnya, iya kayak kulit itu aja, itu akan diwarnai. Jadi mereka pakainya warna kuning agar terlihat seperti emas. Terus beberapa pendeta juga akan menari-nari sambil memakai kulit-kulit yang mereka buat tadi tuh, yang mereka ambil dari orang-orang itu yang udah berwarna emas. Oke, jadi sambil nari-nari dengan gembira gitu kan ya. Dan sisa-sisa kulitnya akan dibagikan kepada para pria muda, dimana mereka akan menghabiskan 20 hari untuk memakai mantel dari kulit manusia itu. Begitulah bergiliran. Itu kulit manusia, ya ampun, apakah nggak bau amis, terus nggak menjijikan.
Dan untuk pengorbanan selanjutnya, tadi udah festival tuh kan, nah ini untuk pengorbanan selanjutnya ada yang disebut dengan pertarungan ala gladiator. Jadi selama festival Muliti Pria tadi, mereka ini juga ternyata dikasih kesempatan untuk membela diri, dimana mereka ini harus mengalahkan juara-juara terbaik suku Aztec dalam pertempuran bersenjata. Yang mana sebenarnya ini cuma kayak menunda kematian aja gitu loh, karena nggak mungkin banget bisa menang. Ya kayak gimana? Korban ini cuma dibekalkan itu pedang kayu tuh, sedangkan lawan yang juara-juara itu bersenjata lengkap. Jadi kayak nggak mungkin banget gitu kan ya. Jadi percuma aja membela diri, udah mending pasrah daripada habis-habisan tenaga gitu kan ya. Tapi jangan salah, walaupun bermodalkan pedang kayu nih ya, ternyata pernah ada satu orang yang berhasil menang. Waduh, hebat banget sih ini. Nah jadi dia ini bernama Tlahmiko. Nah jadi karena dia ini satu-satunya orang yang berhasil menang, jadi hebat gitu kan ya. Dia pun akhirnya ditawarin nih buat jadi komandan pasukan suku Aztec. Tapi apa? Orang ini justru menolak. Jadi dia dibebaskan dari kematian itu justru menolak, karena dia justru menganggap sebagai sebuah penghinaan dan lebih memilih dikorbankan untuk para dewa. Astaga naga. Nah sekarang ini yaitu pengorbanan anak-anak. Nah jadi aku mulai dari anak kembar. Nah jadi menurut mitos dan juga cerita yang beredar, anak kembar ini katanya muncul sebagai monster, pahlawan, dan bahkan pencipta dunia. Dan seharusnya mereka ini diperlakukan seperti dewa yang terhormat, yang layak disembah oleh manusia. Tapi justru suku Aztec ini memperlakukan anak-anak kembar dengan penuh penghinaan. Dan mereka juga menganggap bahwa anak kembar ini merupakan ancaman bagi orang tua mereka, dan yang akhirnya membuat orang tuanya ini harus memilih salah satu dari kedua anak kembar ini. Dan satunya lagi ini diapain? Ya kembali lagi dikirim untuk para dewa. Ya dibunuhlah mereka. Dan ada juga ritual untuk anak-anak yang bukan anak kembar. Jadi biasanya mereka akan dikorbankan pas lagi musim dingin nih. Jadi di jantung ibu kota Aztec ini ada sebuah kuil kembar yang mana puncaknya itu digunakan untuk memuja dewa hujan dan juga kilat yang disebut Tlaloc, yang mana katanya nih ya menuntut pengorbanan anak-anak. Jadi pas musim dingin anak-anak ini akan dipaksa nih menaiki tangga menuju puncak sambil menangis-nangis yang pasti, karena jelas aja itu nggak mungkin dia dengan sukarela. Anak-anak lo belum ngerti apa-apa gitu ya, cuma ngerti main makan udah itu aja, tidur. Dan yang lebih parahnya, kalau nggak nangis nih ya, orang tua mereka akan memaksa untuk nangis, karena katanya dewa hujan itu senang kalau anak-anak itu nangis, dan sang dewa akan memberkati mereka lah dengan hujan. Nah terus pas udah nangis-nangis sampai atas gitu kan ya, lanjut lagi nih, anak-anak ini akan dibawa ke gua di luar kota. Mereka akan diletakkan melingkar di atas atap yang terbuka, dan yang pasti nggak lama setelah itu akan turunlah hujan yang membasahi tubuh anak-anak ini yang ternyata emang sudah tidak bernyawa. Jadi mereka udah dikorbankan. Nah kasihan, ini ritual paling menyedihkan beneran. Ini ritual paling menyedihkan dari semua ritual yang dilakukan oleh suku Aztec. Dan yang terakhir nih, yaitu pengorbanan yang paling besar yang pernah dilakukan oleh suku Aztec, yaitu selama rekonsiliasi piramida besar. Jadi piramida ini selesai pada tahun 1487, dan untuk merayakan yang mereka melakukanlah pembantaian besar-besaran, dimana yang tercatat mereka ini sudah mengorbankan 84.000 manusia dalam waktu 4 hari. Mohon maaf nih, 84.000 dalam waktu 4 hari. Ya udah jelas itu nggak bakal berhenti. Jadi 24 jam tuh mereka bakal bunuh-bunuh orang. Astaga, nggak habis pikir. Dan diperkirakan selama masa pemerintahan suku Aztec, ada sekitar 250.000 orang yang sudah dikorbankan di seluruh Meksiko setiap tahunnya. So guys, itu dia sekilas mengenai ritual pengorbanan manusia mengerikan suku Aztec. Ternyata pernah ada ya pembantaian kayak gitu, ritual-ritual pengorbanan manusia. Mengerikan banget. So gimana nih menurut kalian? Apa ada dari kalian mempunyai informasi lebih? Kalian bisa banget tulis di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sorry juga panjang banget materinya, ampun. Makanya jadi 2 part begini, karena aku ngomong aja sampai serak sih, ampun. Dan kalau dijadiin satu video kagak ngerti lah, mungkin sampai besok ya bisa ya. And guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye.